Rasulullah dan para sahabat berangkat dari Madinah mengendarai unta. Mengendarai unta ini Bapak dan Ibu bukan satu orang satu unta, tapi satu unta 10 orang bergantian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kehadiran Allah SWT. Malam ini seperti disampaikan oleh pengurus tadi, malam ke-23 atau malam ke-22 kita mengisi Qiyam Ramadan ini. Tinggal 1 minggu lagi ibadah puasa kita tunaikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita bermohon kepada Allah segala ibadah yang sudah kita lakukan betul-betul bernilai di hadapan Allah SWT sebagai amal saleh. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan pula kepada Allah supaya sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan Ibu, alhamdulillah tadi dalam kita membaca salam sudah dijawab sesuai dengan hadis yang diajarkan oleh Rasulullah, dicatat oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di depan kita ini ada kitab Riyadhus Shalihin yang warna putih, yang bawahnya merah itu. Di dalam kitab itu diajarkan oleh Rasulullah cara menjawab salam. Ada suatu waktu orang menemui Rasulullah, dia membaca salam, Assalamualaikum. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, Waalaikumsalam, dengan salam yang sama. Kata Rasulullah, orang itu mendapat 10 pahala, nilainya 10. Kemudian ada lagi orang datang baca salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dijawab oleh Rasulullah salam itu dengan salam yang sama, diberi nilai oleh Rasulullah 20. Kemudian datang lagi berikutnya yang ketiga, membaca salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Rasulullah dengan salam yang sama, dapat nilai 30. Jadi begitu Bapak Ibu salam yang diajarkan oleh Rasulullah. Bisa kita pelajari dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, dan bisa juga kita cari syarahnya pada kitab Sahih Riyadhus Shalihin. Berbeda mungkin dengan cara orang membaca salam sekarang. Tidak saja salam agama Islam, tapi juga salam agama lain yang dibaca. Dan ada juga Bapak dan Ibu menjadi perhatian bagi kita dalam orang membaca salam ini, ada salam yang tidak boleh kita jawab. Tidak boleh kita menjawab. Tadi waktu salat Isya, imam membaca salam, itu tidak boleh kita jawab bagi kita yang sedang salat. Yang ikut Waalaikumsalam, kan itu tidak sah sembahyang kalau jawab salat imam. Itu tidak boleh. Ada lagi yang tidak perlu dijawab, Bapak Ibu.
Misalnya menjelang Ramadan dulu kita pergi ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlal diyar, atau Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu juga tidak perlu ada yang menjawab. Waduh, dalam kubur itu orang menjawab pun salam, kan? Itu mungkin tak jadi orang ziarah kubur. Itu Bapak dan Ibu, perkara hal-hal yang ringan mungkin dalam kehidupan kita. Membaca salam ada nilainya di hadapan Rasulullah. Kemudian Bapak dan Ibu, malam ini judul pengajian kita disusun oleh pengurus adalah Perang Tabuk. Perang Tabuk. Kita perhatikan Bapak dan Ibu, dari judul ceramah kita dari beberapa tahun belakangan ini dicatat oleh pengurus tentang sejarah. Ini sangat perlu bagi kita Bapak dan Ibu mempelajari sejarah ini. Dari mempelajari sejarah inilah kita akan bisa memperkuat iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Dari mempelajari sejarah ini tahu kita mana orang beriman, mana orang munafik. Mana pejuang dalam Islam ini, mana yang pengkhianat. Mana yang menjadi pahlawan, mana yang menjadi pecundang. Dengan mempelajari sejarah. Tapi akan lebih baik kalau sejarah itu berurut. Berurut, jadi enak kita mempelajarinya dan berkesinambungan. Gitu. Di malam ini Bapak dan Ibu, Perang Tabuk ini adalah peperangan terakhir yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Terjadi pada tahun 9 Hijriah atau bertepatan dengan 638 Miladiah. Apa sejarahnya Bapak dan Ibu sehingga terjadi Perang Tabuk ini? Tabuk ini adalah satu daerah yang terletak 683 km. Terus 83 km di arah utara Madinah. Dia sudah dekat dengan Syam. Bagian kalau kita lihat dalam peta, sebelah siku Makkah, sebelah siku Madinah, di atas itu Tabuk. 683 km dari daerah Madinah. 683 itu bisa kita perkirakan berapa hari kita berjalan kaki. Karena ketika itu Rasulullah dan para sahabat berangkat dari Madinah mengendarai unta. Mengendarai unta ini Bapak dan Ibu bukan satu orang satu unta. Tapi satu unta 10 orang bergantian. Itu susahnya waktu itu. Satu unta 10 orang ganti-ganti naik unta. Perang ini juga disebut dengan Ghazwah Usrah namanya. Itu peperangan yang sangat sulit. Karena terjadi ketika itu Bapak dan Ibu pada masa musim panas. Panas sangat terik. Ketika itu juga panceklik dan perjalanan jauh. Lebih jauh dari perjalanan Makkah ke Madinah. Perjalanannya sangat jauh. Bapak dan Ibu, kenapa terjadi peperangan ini? Soalnya kalau pelajari dalam sejarah, waktu itu tidak ada perang kontak senjata dengan Rasulullah. Tidak ada kontak senjata seperti yang terjadi sekarang. Ketika itu Bapak dan Ibu, kan dalam sejarah itu ada 2 kerajaan besar yang kita ketahui. Yaitu kerajaan Persia yang daerahnya sekarang sedang bayubana berkecamuk perang di Iran, di Irak. Kerajaan Persia di dekat Teluk Persia. Itu yang besar. Kemudian di barat ada kerajaan Romawi, kerajaan Romawi Timur. Kerajaan Romawi ini pada tahun ke-6 Hijriah terjadi peperangan dengan umat Islam. Perang Mut'ah namanya. Di perang Mut'ah ini kerajaan Romawi kalah.
dan mungkin dia tidak senang, ada dendam yang harus dibayarkan, maka menurut informasi dari para pedagang Muslim yang berasal dari Syam, disampaikan bahwa orang Romawi akan menyerang kaum Muslimin. Nah, itu informasi. Maka disiapkan oleh Rasulullah 30.000 pasukan ketika itu. 30.000 pasukan dengan kendaraan unta dan kuda yang dinaiki bergantian. Dibawa oleh Rasulullah pasukan beliau sampai di negeri yang dinamakan Tabuk itu. Ditunggulah pasukan Romawi di sana. Tunggu pasukan Romawi di Tabuk itu. Jadi apa-apa dan Ibu, mungkin pasukan Romawi ini juga sudah tahu, melihat semangat perang dari kaum muslimin ketika itu, dan juga tahu 30.000 pasukan ini. Kita tahu apa-apa dan Ibu, kalau orang yang berperang dengan Rasulullah itu, bagi mereka kalau hidup syukur bisa melanjutkan perjuangan, dan lebih bersyukur lagi kalau mati syahid. Begitu orang Muslim yang dipimpin oleh Rasulullah dalam peperangan itu. Melihat ini tentu goncang juga semangat pasukan Romawi ini, sehingga dia tidak jadi datang ke Tabuk dan tidak jadi berperang. Dalam masa peperangan itu, Bapak dan Ibu, Rasulullah tinggal di Tabuk itu selama 20 hari menunggu bangsa Romawi ini datang untuk kontak senjata. 20 hari beliau kemah. Padahal waktu itu kita perhatikan perbekalan sangat minim sekali, sangat sulit. Mencari kebutuhan untuk hidup selama dalam masa penantian itu sangat susah, sehingga dipotonglah beberapa ekor unta untuk dikonsumsi dan diambil airnya. Air kan ada di badan unta itu tersimpan air, dan itu dijadikan untuk konsumsi minum. Begitu susahnya ketika itu Bapak dan Ibu. Terjadi ini juga kita sekarang dalam bulan Ramadan, dari bulan Rajab sampai bulan Sya'ban. Kenapa 3 bulan itu? Padahal beliau kan di sana 20 hari. Karena untuk persiapan berangkat pergi ke Tabuk, kemudian di sana 20 hari, kemudian kembali ke Madinah. Dari bulan Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Tahu kita tahun 9 Hijriah itu sudah ada perintah melaksanakan ibadah puasa. Karena puasa ini diwajibkan tahun 2 Hijriah. Bapak dan Ibu, ada beberapa hikmah kalau kita perhatikan dalam perang Tabuk ini. Walaupun tidak terjadi kontak senjata, tapi ada beberapa hikmah. Hikmah ini mungkin yang perlu kita pelajari dan kita amalkan. Di antaranya adalah perang ini menjadi ujian keimanan dan ketaatan dari kaum muslimin ketika itu terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Menjadi ukuran bagi Rasulullah ketika itu melihat para sahabat beliau. Mana yang betul-betul beriman, yang betul-betul patuh kepada beliau, dan mana juga yang sekedar ikut-ikutan. Kita perhatikan Bapak dan Ibu. Sekarang saja kita lihat dalam tidak berperang, dalam membangun kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara ini juga kita lihat
ada orang yang betul-betul serius menjalankan amanah sebagai pemimpin, membela masyarakat, termasuk juga memikirkan kalau terjadi peperangan di Teluk Persi itu sampai beberapa bulan ke depan, apa yang harus disiapkan. Itu termasuk Bapak dan Ibu menunaikan amanah, menunaikan kewajiban dengan baik. Dan tidak mengambil keuntungan dari terjadinya peperangan di Teluk Persi itu. Bisa saja Bapak dan Ibu, kan dikhawatirkan kalau lama perang di sana, harga minyak akan naik. Nah, jangan harga minyak naik ini menjadi ladang bisnis bagi orang yang menggalih minyak. Tentu bukan menggalih minyak setangki, 2 tangki, tapi menggalih minyak dengan kapal tanker. Itu mungkin akan bisa mencari keuntungan. Sementara masyarakat yang sangat membutuhkan kesulitan untuk mencari minyak ini. Itu menjadi perhatian bagi kita. Begitu juga dalam perang Tabuk itu. Ada sahabat yang sangat patuh kepada Rasulullah, sehingga ikut berperang. Keempat sahabat utama beliau, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, itu berangkat perang. Kecuali Ali. Ali ini diserahi tugas oleh Rasulullah untuk menjaga Madinah dan keluarga yang ditinggalkan ketika itu. Nah, Abu Bakar, Bapak dan Ibu, menyumbangkan harta beliau keseluruhan. Nah, ditanya oleh Rasulullah, aku nan tinggal Allah dan Rasulnya. Begitu kata Abu Bakar. Itu komitmen orang ketika itu dalam berjuang. Kemudian ditanya kepada Umar. Umar menyisakan setengah dari hartanya. Nah, setengahnya disumbangkan. Ditanya lagi kepada Utsman. Utsman ini lebih banyak lagi. Bahkan beliau menyumbangkan 100 ekor unta dan 100 ekor kuda. Kalau perhatian Bapak Ibu, sebanyak itu kendaraan karena Utsman bin Affan kan barak ke gadang kandang. Kalau kini jadi orang Jawa-Jawi kan, kalau nyerang kurban dah, barak gadang kandang. Ikut 100 kudo, 100 unta dikorbankan oleh Utsman dan para sahabat yang lain ikut menyumbang. Jadi ini Bapak dan Ibu, kalau dalam berjuang itu kita memang harus total, tidak saja bercerita strategi untuk berperang. Wak mencuma menyumbangkan pikiran. Bercerita wak bikona rencak, itu mencari yang karajo untuk orang. Sementara wak dak satu menyumbang, dak satu lu pergi berperang. Itu lebih parah lagi. Itu ujian kepada kita. Dan dalam perang Tabuk ini Bapak dan Ibu, ada beberapa orang sahabat yang tidak pergi berperang, tetapi alasannya tidak bisa diterima oleh Rasulullah, sehingga orang ini diasingkan oleh Rasulullah sampai turun ayat untuk menyelesaikan hukumannya. Dihukum oleh Rasulullah orang yang tidak jelas alasan tidak ikut berperang. Dan ada lagi Bapak dan Ibu, orang munafik yang memang tidak mau berperang. Lai pai suatu di perjalanan mereka kembali. Orang munafik. Itulah contoh Bapak dan Ibu. Kita perhatikan dalam kehidupan kita, kalau sudah serius, kita sudah komit untuk melakukan perjuangan, pasti ada orang, kalau di Pekumbuan disebut Tambilua. Tambilua itu Bapak Ibu waktu agresi agresi Belanda yang berkhianat ketika Belanda akan menyerang pejuang di Setujuan. Tambilua namanya. Tambilua ini sampai sekarang disebut namanya orang. Kalau ada kawan misalnya kok berjanji
tidak ditepati, berbicara dia berdusta, kau termilu pejaman. Biasa orang mengatakan seperti itu. Dan di masa Rasulullah ada orang seperti ini, bukan sekarang saja. Ada beberapa orang yang dia kembali tidak mau berperang, dan itu dibiarkan oleh Rasulullah. Jadi di sana apa-apa ilmu pelajaran bagi kita. Kemudian juga bisa menjadi pelajaran bagi kita Bapak dan Ibu. Ketika Rasulullah menggelar pasukan beliau di Tabuk itu, tidak mampu pasukan Romawi untuk mendatangi tempat tersebut. Jadi Bapak dan Ibu, dalam berjuang itu tidak saja semangat yang perlu kita gelorakan atau kita berbicara berapi-api, tetapi juga strategi perlu menjadi perhatian. Strategi Rasulullah waktu itu, beliau gelar pasukan begitu banyak, dan kalau pasukan Romawi jauh lebih banyak dari itu. Jadi strategi yang dilakukan oleh Rasulullah ketika itu, lembah Tabuk itu kekurangan air, dan ada satu sumur yang bisa dikuasai oleh Rasulullah. Sama dengan di Badar, perang Badar. Pasukan ini berada di sekeliling sumur itu, sumber kehidupan. Jadi dalam hidup sehari-hari, kelihatannya strategi kita mempunyai misalnya sumber air yang jelas, sumber air bersih, karena tidak bisa kita pungkiri Bapak dan Ibu, air ini adalah memang sumber kehidupan bagi kita. Itu yang dikuasai oleh Rasulullah. Waktu di Badar, ada sumur Badar itu dikuasai oleh Rasulullah, sehingga pasukan kafir Quraisy tidak dapat air. Itu salah satu penyebab kemenangan dari perang Badar. Begitu juga di perang Tabuk ini. Pada masa panas sangat terik, mungkin lebih karih dari panih bulan puasa ini kan. Kemudian air tidak ada dan dikuasai oleh Rasulullah air. Sekarang Bapak dan Ibu, begitu pentingnya air ini dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kita yang dulu kena banjir 3 bulan yang lalu, kalau payah mencari arah dekat Batang Kuranji itu Bapak Ibu, di samping Batang Kuranji arah ke Korong Gadang, perhatian itu banyak di muka rumah disediakan toren, tangki air. Jadi ada orang menyumbang air langsung dimasuk situ. Siapa perlu mengambil air. Itu Bapak dan Ibu. Mungkin kita ada air PDAM, ada air sumur yang bisa kita pakai. Tapi orang di sana sampai sekarang masih menerima bantuan air dari tangki. Begitu pentingnya Bapak dan Ibu. Ini strategi dari Rasulullah dalam berperang, menguasai sumur Badar, sumur di Tabuk itu. Kemudian Bapak dan Ibu, kita perhatikan juga walaupun ketika itu kehidupan sulit, tetapi Rasulullah, Bapak dan Ibu, tidak cemas di dalam memimpin pasukan. Ini perlu menjadi teladan bagi kita. Bahwasanya seorang pemimpin jangan cemas duluan. Biko kalau lama perang Irak Israel ko cara minyak. Kalau pemimpin yang dulu cemas, rakyat tentu lebih cemas lagi. Karena tidak ada jalan keluar dari permasalahan yang akan dihadapi. Tapi kalau pemimpin mencari jalan keluar lebih dulu, mempersiapkan keadaan yang buruk akibat dari perang itu,
tetapi tidak menakuti masyarakat dengan bikon naik arago, susah mencari kebutuhan hidup dan segala macam. Itu awak yang masyarakat pun dulu camih. Itu kalau dari pemimpin kita lihat Rasulullah ini, beliau tidak cemas dan berusaha menenangkan masyarakat ketika itu. Nah, itulah mungkin Bapak-bapak dan Ibu, kita perhatikan dari sejarah ini, kelihatan sejarah yang dialami oleh Rasulullah itu bisa saja terulang, terjadi pada masa yang lain, masa setelah itu, masa yang akan datang. Tapi mungkin bentuknya yang berbeda. Ada orang yang betul-betul mau berjuang, tidak saja dengan kalau dalam Al-Quran dengan jiwanya, tetapi juga dengan hartanya. Kemudian ada juga orang yang dalam berjuang setengah hati. Setelah perjuangan dimulai, dia nanti akan ada mengundurkan diri. Ada juga seperti itu. Kita lihat sekarang. Kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana seorang pemimpin itu harus mempunyai keteguhan hati dalam berjuang. Jangan sampai karena pemimpin itu yang cemas berpengaruh kepada semangat dari masyarakat. Demikian saja Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dengan selalu kita mempelajari sejarah Rasulullah ini akan banyak menambah tidak saja ilmu pengetahuan kita, juga menambah keimanan kita kepada Rasulullah ini dalam menjaga kemurnian agama ini. Kalau perhatian Bapak dan Ibu, tiap hari awak membaca sejarah Rasulullah ini dalam bulan Ramadan tidak akan selesai. Awak baca dari bulan Ramadan kini sampai bulan Ramadan yang akan datang tidak akan selesai. Banyak hikmah dari apa yang dialami, yang dilakukan oleh Rasulullah semasa hidup beliau dalam mempertahankan agama ini. Banyak maaf, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.